Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin wa inni ikhtaba'tu syafa'atan yaumal qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah kita akan teruskan kembali masih seputar sirah Rasulullah SAW yang malam hari ini kita mengambil dari subjudul buku dari Al-Mausu'ah Al-Mimbariyah. Kita syarah dari buku-buku dari kitab hadis qudsi tentang idhab ila Muhammad was'alhu ma yubkika. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril agar menemui Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sambil menengadahkan tangannya ke langit berdoa dan sambil menangis. Ada apa ini? Cobalah turun temui Nabi Muhammad. Namun sebelumnya, marilah pertama kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa kita tunggu hidayah terus dari Allah Subhanahu wa taala, yang tiap hari kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim, karena memang tanpa hidayah Allah kita tidak bisa mendapatkan sesuatu, bahkan dari seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada kita. Yang kedua, setelah hidayah tentunya kita bersyukur kepada Allah atas kekuatan lahir batin, karena juga tanpa kekuatan Allah kita tidak bisa ke berbagai tempat, karena kita mau berangkat saja dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya hingga kiamat nanti. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah thalabul ilmi, dan salat isya yang Allah muliakan. Kita akan bahas tentang kasih sayang Rasul kepada istri beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada seluruh umatnya. Kasih sayang itu dalam bentuk diantaranya satu, lantunan doa beliau kepada istri, kepada sahabat, dan kepada umatnya. Yang kedua, pemberian syafaat kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada para nabi, kemudian para sahabat, dan kepada seluruh umatnya. Kemudian yang berikutnya nanti sedikit tentang doa beliau kepada orang-orang yang menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam organisasi keislaman, atau yang lain-lainnya, bagaimana Rasul punya perhatian kepada para pemimpin. Yang pertama, kita akan awali bahwa Nabi itu punya jatah doa, yang doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'ah li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi punya jatah permintaan, yang permintaan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ada sebagian nabi yang sudah meminta jatah doa yang dikabulkan tersebut. Sementara aku, kata Rasulullah, akan aku akhirkan, tidak aku minta di dunia, tapi untuk syafaat
umatku pada hari kiamat. Inilah Rasulullah yang memikir kepada istrinya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, bahkan tidak hanya urusan duniawi yang dimintakan kepada Allah, tapi syafaat pada hari kiamat. Eh, kita akan pelan-pelan saja untuk mempelajari hadis ini. Setiap nabi punya jatah doa, yang doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Sementara ada sebagian nabi yang doanya itu sudah diminta di dunia dan sudah Allah kabulkan. Sebagai contoh yang pertama tentang Adam alaihissalam. Suatu saat Adam memang mengakui kesalahannya karena telah mendekati sebuah pohon yang dilarang, tapi ternyata didekatinya. Tetapi beliau ini sadar diri, ngelenggono, mengakui kesalahannya, sehingga berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami telah melakukan kedoliman-kedoliman. Seandainya engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, pasti kami menjadi orang yang rugi. Artinya, setelah itu kemudian Allah memberikan ampunan kepada beliau atas pelanggaran yang dilakukan. Akhirnya, walaupun beliau ini sudah diberikan ampunan oleh Allah atas dosa yang dilakukan, tapi tetap ada perhatian Allah kepada beliau berdua. Akhirnya beliau berdua dikeluarkan dari surga, hiduplah beliau di dunia. Jadi selain beliau dia berikan ampunan, tapi juga masih diberikan peringatan berupa dikeluarkan dari surga, kemudian hidup di dunia. Doa Nabi Adam sudah dikabulkan di dunia. Yang kedua, doa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sudah berdakwah 950 tahun lamanya. Tapi kurang lebih umat yang didapat hanya sekitar 80 orang. Akhirnya dari sekian lamanya berdakwah, tapi jumlah pengikutnya hanya sedikit. Mungkin ya bahasa saya mungkin sedikit anyel gitu. Kemudian berdoa, Allah wa qala Nuh Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di atas bumi dari orang-orang kafir. Jadi ya Allah, matikanlah mereka, orang-orang kafir, untuk tidak hidup di atas bumi. Innaka intadarhum yudillu ibadaka. Kalau kau biarkan orang-orang kafir itu tetap hidup di atas bumi, mereka akan mencelakakan, akan yudillu, menyesatkan umatmu, hambamu. Kemudian beliau punya pemikiran, wala yalidu illa fajiron kafara. Orang kafir itu tidak akan melahirkan kecuali nanti keturunan juga kafir. Nah ini, dan ternyata doa Nabi Nuh juga dikabulkan, terjadilah banjir bandang. Kemudian tinggal 80 orang yang hidup yang ikut perahu Nabi Nuh, kemudian selamat. Yang ketiga, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah umur tua, tapi juga belum Allah anugerahi putra. Sementara nanti untuk kelangsungan dakwah bagaimana? Kemudian beliau berdoa, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, aku takut tentang generasi yang akan datang. Bagaimana nasibnya kalau tidak ada orang yang beritahu tentang kebenaran dan kesalahan-kesalahan. Sementara istriku itu orang yang mandul. Tapi walaupun istrinya mandul, beliau tetap berdoa kepada Allah, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak. Akhirnya oleh Allah langsung dijawab, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismu Yahya Zakaria. Aku beri kabar gembira kepadamu, adanya seorang anak yang namanya Yahya. Zakaria sudah minta kepada Allah dan dikabulkan, yaitu berupa anak. Yang berikutnya Sulaiman. Nabi Sulaiman ini nabi yang paling kaya.
Nabi yang paling Masya Allah nggih, kemampuan bahasa beliau berbagai macam bahasa, dunia jin juga mengerti, dunia malaikat juga mengerti, bahkan bisa ngobrol dengan angin. Maka beliau pun masih meminta kepada Allah, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jadi beliau walaupun minta duniawi tapi diawalkan untuk diampuni dosa-dosanya terlebih dahulu. Wahabli mulkan, ya Allah anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak ada seorang pun setelahku punya kerajaan sebesar kerajaanku. Inilah Sulaiman, dan akhirnya Allah kabulkan. Sulaiman paling kaya di antara sekian raja-raja yang ada, bahkan sampai hari kiamat nanti. Kekayaan pun paling banyak di antara sekian raja-raja di dunia ini sampai nanti hari kiamat. Itu surat Shad ayat 35. Kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga pernah berdoa dan dikabulkan doa itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Nabi Ibrahim usai bangun Ka'bah juga pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan seluruh anak keturunanku. Rabbana taqabbal du'a, ya Allah, terimalah permohonanku ini. Maka ternyata Nabi Ibrahim pun juga sudah dikabulkan. Maka putra beliau Ishak juga ahli salat, cucu beliau Yakub juga ahli salat, cicit beliau Yusuf juga ahli salat. Kemudian Ismail juga ahli salat, anak keturunan sampai nanti sampai kepada Nabi Muhammad juga rajin salat. Nah, pertanyaannya muncul. Nabi-nabi sudah minta sendiri-sendiri di dunia, sementara aku minta, yang jatah doa pasti dikabulkan, karena permintaanku itu untuk seluruh umatku saja pada hari kiamat, namanya syafaat. Nah, ini Rasul itu tidak memikirkan istrinya saja, tidak memikirkan sahabatnya saja di dunia, tapi sampai nanti seluruh umatnya yang belum pernah bertemu dengan beliau pun diberikan syafaat pada hari kiamat. Nah, nanti kita akan membahas sedikit tentang syafaat. Bapak Ibu, dalam buku Sahih Darul Akhirah tentang bab syafaat diterangkan, syafaat itu setidaknya nanti ada 3. Yang pertama, syafaatul udma, yaitu ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, begitu dekat matahari dengan bumi, begitu panasnya. Yang kedua, lamanya akan terjadinya penimbangan amal dan perhitungannya, maka orang-orang sudah pada bingung, kepanasan. Akhirnya semua mencari nabinya masing-masing, maka umatnya Nabi Adam ya tentunya lari kepada Nabi Adam dan sebagainya. Kemudian saya bacakan saja hadisnya. Idza kana yaumul qiyamah ma jannas ba'duhum ila ba'din fayatuna Adam alaihissalam fayaquluna lahu isfa li dzurriyyatika fayaqulu lastulaha. Yang pertama, orang-orang pada lari kepada Nabi Adam, kemudian rukuk, sujud sambil meminta, ya Adam, berilah syafaat kepada kami agar Allah menyegerakan adanya hari perhitungan. Kami sudah tidak kuat lama-lama di padang mahsyar. Maka Nabi Adam pun mengatakan, lastulaha, aku nggak bisa. Aku malu meminta syafaat kepada Allah agar dipercepat hari padang mahsyar ini untuk hari perhitungannya. Aku pernah melakukan kesalahan. Dilarang mendekati pohon, aku dekati. Coba lari kepada Nuh alaihissalam. Akhirnya fayatuna ila Nuh.
Fayatuna ilan Nuh, akhirnya berbondong-bondong lari kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga sama alasannya, aku nggak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Aku malu. Aku sudah diberikan waktu umur panjang 950 tahun, umatku hanya 80 orang. Cobalah lari kepada Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Aku pernah berbuat bohong loh. Ketika istriku, yaitu Sarah, datang ke Mesir, aku bohong. Kalau istriku itu bukan istriku, tapi temanku. Dengan harapan agar tidak dibunuh oleh Raja Mesir. Maksud aku orang yang pernah berbohong, aku minta syafaat kepada Allah. Cobalah kalian lari kepada Nabi Musa, kalimullah. Yang Musa itu satu-satunya Nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lari kepada Nabi Musa, lari kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun sama. Justru keberadaanku, ada orang yang menganggapku sebagai salah satu Tuhan. Karena aku dilahirkan dari Ruhullah wa kalimatuhu. Banyak orang yang tersesat karena keberadaanku, yaitu Isa dari anak Maryam yang tidak berbapak, karena roh Allah ditiapkan kepada ibuku. Coba, aku nggak bisa. Coba lari kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Akhirnya seluruhnya lari kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, sajidan, fayuqalu li, kemudian Allah mengatakan padaku, ya Muhammad, setelah Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, ya Muhammad, irfa ra'saka, bangunlah kamu dari sujudmu, kemudian was'al, mintalah kamu akan aku beri, wakul yusma, katakanlah sesuatu, perkataanmu akan didengar oleh Allah. Wasfa tu syafa. Mintalah syafaat kepadaku. Apa yang kamu minta akan aku beri syafaat. Fa'akulu, ya Rabbi, ummati, ya Allah, umatku. Nah, kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan umatku. Kalimat yang dimintakan oleh Rasulullah tentang umatku, maka masuk kategori syafaat. Yang pertama, bagaimana umatku tentang di padang mahsyar. Mereka sudah tidak kuat lagi untuk saking panasnya matahari semakin mendekat, sementara keringat bercucuran. Akhirnya Allah percepat pelaksanaan tentang di padang mahsyar tersebut. Kemudian yang kedua, sehingga ini berlaku untuk seluruh umat manusia, baik umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa, bahkan sampai umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti, karena itu sudah terjadi kiamat dan tempatnya di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, syafaat untuk masuk surga bagi penduduk surga. Wadzalika anna ala jannah idza abarus sirat, yaitu orang yang jatahnya masuk surga, pasti masuk surga, tapi kan semua orang tidak langsung masuk surga. Harus melewati sirat terlebih dahulu. Padahal Allah menyebutkan, wa imminkum ila wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiyya, thumma nunajjil ladzina taqau, wa nadharad dhalimina jithiyya. Setiap kamu, baik musyrik, kafir, beriman atau tidak, pasti akan melewati neraka. Yang dulu pernah kami sampaikan ya. Orang-orang kafir betul-betul kakinya nginjak di neraka, tapi orang-orang mukmin ini kakinya tidak di neraka tapi di kontoroh, yaitu di sebuah jembatan yang membentang di atas neraka. Jadi kita tidak, insya Allah kita yakin ya, insya Allah kita tidak sampai kaki kita menginjak neraka. Karena kaki kita sudah berada di kontoroh, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka. Kemudian setiap orang menuju surga. Akhirnya setiap orang menuju surga itu yang secepat kilat, secepat kuda lari,
yang terakhir secepat binatang melata. Tapi begitu sampai di pintu surga, nggak bisa langsung masuk surga. Wa ata babal jannah, aku mendatangi surga, pintu surga tersebut, aku minta dibukakan pintunya kepada malaikat penjaga surga. Fayaqulu, kemudian yang mengatakan, "Man anta, siapa kamu?" "Muhammad, aku Muhammad." "Bika umirtu, untukmu aku diperintahkan untuk membuka, dan sebelum kamu tidak ada orang lain yang telah masuk terlebih dahulu." Jadi tetap aku yang membuka, aku yang membuka. Setelah itu dalam banyak keterangan, setelah Nabi masuk, diikuti para nabi-nabi yang lain, diikuti oleh para rasul yang lain, setelah nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain, yang berikutnya baru sahabat-sahabat Nabi, setelah sahabat Nabi, semua orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Jadi kalau secara urut-urutan berarti Nabi dulu, kemudian para rasul dan para nabi, sahabat-sahabat Nabi, berarti sahabat-sahabat para Nabi yang terdahulu juga demikian. Kemudian seluruh umat yang beriman kepada Allah, karena barang siapa mengatakan dalam lisannya, yang diiyakan oleh hatinya, la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah yang jelas masuk surga, pasti masuk surga. Tapi ada sebagian yang lain, kesandung dulu di neraka. Nggak langsung masuk surga walaupun dia sudah di atas kontoroh. Karena punya dosa-dosa yang dilakukannya. Dosa itu ada dua. Satu, antara langsung dimaafkan, diampuni karena sudah dimintakan ampun oleh Rasulullah. Ummati tadi. Nah, ummati itu ternyata ada dua. Saya ngulangi ya. Ummati itu ada dua. Kalimat ummati yang pertama, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, kepada kaumku. Mereka menjadi kafir, mereka menjadi musyrik itu karena mereka tidak tahu. Bahkan seandainya mereka tetap kafir atau musyrik, la'alallah ayyukhrija min aslabihim man yuwahidullah. Aku masih berharap kepada Allah, walaupun mereka musyrik, walaupun mereka kafir, aku berharap kepada Allah, semoga Allah melahirkan dari anak cucu mereka yang bertauhid kepada Allah. Jadi Masya Allah luar biasa nih. Bapak kafir musyrik, tak dakwai raisoh, muka-muka anaknya bisa. Anaknya nggak bisa, muka-muka cucunya. Coba Rasulullah tuh Masya Allah jangka panjang banget itu jalan beliau. Semoga Allah menurunkan, melahirkan, mengeluarkan dari tulang rusuk orang-orang itu yang senantiasa bertauhid kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, kalau mereka tetap masih menjadi musyrik dan kafir. Tapi aku minta petunjuk kepadamu ya Allah, agar mereka diberikan petunjuk. Nah, ini bagi yang belum iman Islam, dimintakan oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk. Bagi yang sudah beriman, Allah Rasul doanya lain. Allahumma ghufir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku karena mereka itu memang tidak mengetahui. Jadi sudah muslim tapi masih mencuri. Sudah muslim tapi nyuwun ngapunten nggih, masih bohong. Sudah muslim kadang-kadang masih melakukan hubungan intim di luar nikah, dosa. Itu masih dimintakan ampunan oleh Rasulullah kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata doa-doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW, dan ternyata doa itu untuk umatnya dan juga tidak lupa kepada istri beliau. Maka Aisyah yang cerita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ra'aitu min nabi tiban nafsi. Aisyah bercerita, ketika aku ini melihat Nabi sedang nyaman, sedang duduk, tidak ada masalah. Kemudian Aisyah datang sambil mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli, ya Allah doakan aku. Jadi Bapak Ibu niki ilmu tentang psikologi nggih. Kalau meminta sesuatu kepada suami, suami minta sesuatu kepada istri,
itu mintalah saat-saat istri sedang tenang, tidak punya masalah. Atau saat suami sedang duduk tenang, tidak ada masalah. Ampun ngantos nggih, kula jenengan sami lagi kondur saking tindakan, wis ribut. Mas, ya ini mulai iki nang ndi wae? Coba nek tamu iki nganti mulai. Oh, urung apa dong 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 dong. Ngapunten nggih. Ini kasus di Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Pernah, karena kita juga bertetangga. Bapak pulang dari sawah, istrinya ribut, iseh pacul di atas pundak, pacul ke sirai bojone. Maka betul loh, orang dari perjalanan itu masih panas. Kok dipanasi lagi. Pacul, Pak. Pacul senang pundak, pacul ke bojone loh. Ini terjadi sekitar tahun 82, Pak. Pun dangu. Karena kami masih duduk di kelas 2 SMP. Ya Allah. Kok bisa? Ya, makanya memang ternyata meminta sesuatu itu ketika saat tenang. Mama, Papa, anak-anakku KB, itu memang penting. Maka Rasul itu sedang tenang-tenangnya, maka Aisyah minta, ya Rasulullah, ud'uli. Ya Allah, doakan untukku. Maka Rasul mengatakan, Allahumma gfirli Aisyata ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir. Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang. Saking girangnya dimintakan doa ampunan oleh Rasulullah, maka Aisyah itu tertawa-tawa, mesam-mesem goyang-guyu, saking senenge tidur di pangkuan Nabi karo goyang-guyu. Mungkin nek kula jenengan sami langsung diambung bojone. Niki tenan lho, Pak. Niki memang ya begitu Aisyah, langsung bojo sampai kalimatnya gini, wa ma asartu wa ma a'lanat. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya Allah, ampunilah dosanya. Fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijri Rasulullah. Beliau itu tertawa sampai jatuh kepalanya di pangkuan suaminya itu Rasulullah. Jadi guyang-guyu mesam-mesem, nek kula jeneng sami tak bayangke nggih. Mesam-mesem guyang-guyu karo dolanan apa niku kalau wah asik banget nggih. Ya Allah, sampai kepala beliau di pangkuan Rasulullah. Kemudian Rasul masih bertanya, ayasuruki doai? Memangnya menggembirakanmu doaku, permintaanku? Ya iya ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bergembira? Dosaku yang sudah lama diampuni. Dosaku yang akan datang diampuni. Dan kelak nanti aku bersama engkau di surga. Karena aku suka ya Rasulullah. Maka, wallah. Rasul masih nambah lagi. Wallah, demi Allah. Doa untuk pengampunan itu tidak hanya untukmu. Baik yang sudah lama yang akan datang. Tidak hanya untukmu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Li ummati fi kulli sholatin. Bahkan doaku untuk seluruh umatku setiap usai sholat. Coba panjenengan kula ingkang dereng nate panggih Rasul wis entuk dongane Kanjeng Nabi, Nabi doakan usai sholat untuk doa panjenengan kula. Wallah innaha la da'wati li ummati fi kulli sholatin. Demi Allah, sungguh doa itu aku mintakan kepada Allah untuk seluruh umatku setiap kali sholat. Nek Aisyah saja girang banget sampai kepala beliau di pangkuan Rasulullah. Nah, kula jenengan sami monggo seneng banget sehingga monggo sunah-sunah Rasul kita laksanakan. Dan insya Allah tadi setidaknya kita di belakang para sahabat Nabi. Kalau saya baca dalam buku tentang siapa yang masuk surga duluan, man awwalu dakhalal jannah, yang pertama Muhammad kan yang buka pintu. Tsumma yakunu ba'dal anbiya wa rasul, setelah Nabi Muhammad di belakangnya ada para nabi dan para rasul. Kemudian summa, setelah para nabi dan rasul
di kalangan sahabat yang pertama kali masuk surga adalah Abu Bakar. Setelah itu disertai oleh umat-umat berikutnya dan insya Allah sampai kepada kita seluruh kaum muslimin. Ini yang mengembirakan kepada kita untuk masuk surga. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, likulli nabiyin dakwatun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin tadi, setiap nabi pasti punya doa, yang doa itu pasti dikabulkan, tapi sayang ada sebagian nabi yang sudah minta di dunia. Itu untuk siapa yang umatku bakal masuk surga itu? Faya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusrik billahi syai'an. Barang siapa dari umatku yang meninggal tidak membawa dosa syirik. Berarti mangqala la ilaha illallah la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah, tidak syirik kepada Allah, insya Allah masuk surga. Tetapi Bapak Ibu, ada sebagian doa Nabi itu imbang, yang baik maupun yang buruk. Kalau tadi kan yang baik-baik, yang belum mendapatkan petunjuk agar Allah memberikan petunjuknya, yang sudah mendapatkan petunjuk agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi ada sebagian doa yang imbang, yaitu doanya untuk orang-orang yang mengurusi kaum muslimin. Ini tertera dalam hadis Sahih Muslim. Saya bawa juz yang ke-12 karena ini ada banyak juz nih. Hadis nomor 1828 tentang orang-orang utusan Rasul yang berada di negeri Mesir. Kemudian Rasul mengatakan, yaqulu sami'tu Rasulullah yaqulu fi baiti. Aisyah cerita, aku pernah mendengarkan Rasulullah berkata di rumahku. Apa kata Nabi? Doa Nabi, Allahumma man walla min amrin ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaihi wa man walla min amri ummati syai'an, kemudian farfuq bihi nyuwun ngapunten, man walla min amrin ummati syai'an farafaqa bihim farquq bihi. Ngapunten. Ya Allah, barang siapa, ini umum, yang menjadi wali, yang mengurusi umatku, jadi ini khususnya organisasi Islam yang mengurusi umatku, kemudian dalam mengurusi umatku itu fasaqqa alaihi, mereka kok lemah lembut, kasih sayang, kemudian belas kasih kepada bawahannya. Ya Allah, berilah kasih sayangmu kepada mereka. Tapi sebaliknya ya Allah, barang siapa yang mengurus umatku, mereka semena-mena, ya Allah, balaslah mereka dengan semena-mena pula. Jadi ini imbang. Jadi ketika mengurus umatnya itu lemah lembut, kasih sayang, kemudian pengertian, dengan happy, itu juga ya Allah, berikanlah mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tapi mereka ketika mengurus umatku kok bengis, tidak adil, mengkhianati, ya Allah, lakukanlah mereka sebagaimana mereka memperlakukan kepada bawahannya. Ini kata Nabi kepada gubernur yang ada di Mesir. Nah, saat itu Rasulullah SAW jadi suatu saat juga mendoakan yang langsung, yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah, yang sudah mendapatkan berampunan, tapi juga untuk urusan riasah kepemimpinan ini Rasul tegas. Yang baik, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada mereka. Yang tidak adil, berikanlah ketidakadilan kepada mereka. Artinya bantulah mereka, umatku, untuk mendapatkan keadilan di hadapan para pemimpinnya. Inilah Rasul SAW suatu saat juga ikut-ikut seperti Nabi Nuh. Dalam hal ini Nabi Nuh. Ya Allah, 950 tahun aku berdakwah, siang dan malam hari. Mereka tidak tambah umatku, malah yang sudah masuk kurang. Hancurkan mereka ya Allah.
Karena yang doa Nabi hancurkan. Nah, dalam hal ini mungkin Nabi meminta doa seperti Nabi Nuh alaihissalam tetapi imbang. Yang baik, ya Allah berikan kebaikan kepada mereka. Yang tidak baik, ya balaslah mereka dengan ketidakbaikan ya Rasulullah. Inilah Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada umatnya. Kemudian yang berikutnya tentang man walau syai'an min amril muslimin, barang siapa, sama keterangannya. Jadi hadis yang ada di Imam Muslim saya mencari, kemudian yang ada di buku hadis qudsi sama. Barang siapa yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian mereka betul-betul pengurusannya itu tanggung jawab, Allah kabulkan seluruh permintaannya. Bahkan imam adil itu masuk kategori orang yang diberikan awal-awal masuk surga. Jadi yang awal masuk surga itu diantara imamun adilun. Karena untuk menjadi imam itu tidak gampang. Nyuwun ngapunten nggih, kita dari yang paling kecil saja di tingkatan RT. Untuk tingkat RT saja tidak setiap kita itu masuk kategori untuk menjadi RT. Jadi untuk paling hebat satu RT mon itu tidak gampang. Di atasnya RT RW. Paling hebat satu RW juga tidak gampang. Maka untuk menjadi nominasi orang jadi ketua itu tidak gampang. Maka Allah berikan kemudahan bagi Rasulullah memberikan doa kepada orang-orang yang menjadi pemimpin. Ya Allah, masukkanlah lebih awal mereka ke surga karena telah menyelamatkan banyak orang. Orang-orang yang dipimpin saja masuk surga, masa pemimpinnya tidak masuk surga? Kan begitu nggih. Masa aku nang mburi dhewe. Kan biyen aku nang ngarep dhewe. Nah, maka kalau yang dipimpin saja masuk surga, masa yang memimpin tidak masuk surga. Tetapi sebagai bentuk peringatan yaitu imamun jair, pemimpin yang sewenang-wenang itu juga nanti adabnya berlipat-lipat sebanyak adab orang yang dipimpinnya. Maka monggo, ini pemimpin paling kecil dalam rumah tangga adalah suami. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Kalau di dalam rumah tangga pemimpinnya adalah suami, monggo kita betul-betul baik kepada istri kita betul-betul baik kepada anak-anak kita. Semoga kita itu memimpin di dunia juga nanti memimpin masuk surga. Makatan nggih, ini senantiasa ya kita ingatkan, semoga dengan tambahnya ilmu, semakin tambahnya halus hati kita, semakin yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, bahwa Muhammad itu seorang utusan Nabi, dan terakhir tentunya juga yakin kepada alam akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita karena kita sudah beriman, dan semoga baik yang diampuni dosa yang telah berlalu maupun dosa yang akan datang, sebagaimana doa Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha. Demikian yang kita sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.